Pritz itu kita merupakan sebuah supply chain management solution ya, dimana di sini kita membuat sebuah software, ya kita namakannya warehouse management system lah, sistem pergudangan lebih gampangnya. Ini ada masalah nih Pak, dekornya ini kayak gimana? Nah, kan, terus bilang, coba Bu, kalau di refresh tetap Pak masih masalah, yaudah kalau di refresh coba di close gitu kan, apanya Pak, Windowsnya gitu kan, misalnya di close Windows biar dirasakan. Dia mau kemana? Dia larinya kemana bro? Ke jendela bro, jendelanya ditutup. Udah nih Pak, terus gimana perubahannya? Gelap sih Pak, iya jendelanya yang ditutup. Ini beneran ya, customer di Surabaya. Ini bukan gimmick, beneran. Boleh, sumpah, tanyain dong. Yang tim-tim yang di SAC, itu bener. Ada event. Oh iya, boleh lah. Bareng kita. Kan timnya beda. Gue serahkan sama tim aja yang kayak gitu-gitu. Tiba-tiba gue, Pak, confirm ya. Gitu. Iya, aman. Siap. Ya itu ngomongin bisnis yang sesungguhnya sih. Betul. Ya kan, kalau nggak sesungguhnya kan ada sesuatu. Ada sesuatu nih. Ada ya kan? sesuatu. Ada uang, abang sayang nih. Nggak ada uang, abang tinggal. Iya. Oke. Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Seto Podcast, Patpot, Dardor. Yoi, opening kita Mas Bu. Oke. Halo teman-teman, udah lama nih kita nggak ketemu nih ya. Ada kali setahun. Ya, lawakan orang dulu setahun. Ya, hiatus ya sebulan ini ya kita ya. Ya, kenapa kita hiatus kira-kira guys? Liburan. Oh liburan dulu katanya. Ya buat teman-teman mungkin pada nyariin kali ya, atau nggak nyariin, ya terserah kalian lah. Mau nyariin atau nggak nyariin. Ya namanya juga podcast UMKM, ya. Podcast UMKM. Oke, teman-teman balik lagi di konten kita kali ini suatu podcast. Seperti biasa, ya kita mengundang narasumber yang terpercaya, ya mutakhir. Ya gitu. Sebelumnya kita ngundang ada dari teman kita di Bandung. Kali ini kita ngundang narasumber yang dimana hubungannya sama kita juga pekerjaannya. Ya, jadi saya nggak sendirian. Sebelumnya saya sama Mas Ahmad. Kali ini sama pihak Pritz, namanya Mas Fuad ya. Oke, halo Mas Fuad, apa kabar? Halo Mas Joni, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Mas Fuad dari mana? Aku dari rumah kebetulan. Dari rumah langsung ke sini ya. Langsung lumayan sini. jauh. Bekasi ya. Bekasi. Oke teman-teman, Mas Fuad ini selaku Head of Sales-nya Pritz ya. Oke, Pritz itu WMS ya atau Warehouse Management System. Nanti detailnya biar Mas Fuad aja lah yang ceritain. Boleh lah diceritain teman dikit-dikit gitu kan. Mau banyak juga boleh. Biar teman-teman tahu apa sih WMS itu. Gitu. Siap. Thank you Mas Joni. Jadi gue Fuad ya dari perwakilan dari Pritz lah bisa dibilang. Nah, kalau teman-teman nanya Pritz itu apa? Jadi Pritz itu kita merupakan sebuah supply chain management solution ya. Dimana di sini kita membuat sebuah software, ya kita namakannya warehouse management system lah, sistem pergudangan lebih gampangnya. Nah, di sini kita membuat satu sistem pergudangan yang bisa dapat kita kombinasikan dengan sistem-sistem lain. Mungkin kalau yang biasa disebut ERP atau yang lebih kecil lagi accounting lah. Gitu. Dari situ kita bisa integrasikan ke sistem lain. Kemudian kita juga mengembangkan dengan cara kita kombinasikan juga dengan IoT. Ya. Sekarang kan lebih marak kayak apa-apa integrasi IoT untuk mendukung otomasi lah ya, automation lah gitu kan. Ya gitu-gitu. Nah, jadi sistem kita nih WMS kita bisa integrate dengan ERP, bisa dikombinasikan juga dengan IoT untuk memang mempermudah, kemudian mempercepat juga dari sisi bisnis proses, gitu, yang memang dibutuhkan sama calon-calon customer kita. Oh ini menarik sekali sih, bagus banget ya, kalau bisa dibilang berarti kan. Intinya WMS atau si Pritz ini, mainnya bergerak di bidang WMS. Betul. Ya kan, ini mana fokusnya kepada controlling stoknya. Controlling stock, gitu ya. Controlling stock, inventory-nya ya, gitu kan. Yang dimana ada sebuah perusahaan, ya inventory-nya banyak banget, gitu kan. Gudangnya mungkin bukan satu doang, atau dua, rak-nya, ya kan terbagi lagi itu beberapa rak, gitu kan. Jadi mau dikontrol dengan baik, cepat, biar tahu posisinya. Pakai sistem namanya Pritz. Oh, tapi ada menarik lagi tuh. Tadi ada hubungan integrasi sama IoT-nya juga. IoT-nya itu dari sisi mana sih? Jadi sebenarnya IoT ini kan kalau kita bilang cukup luas ya. Ya mungkin kalau bahasa kasarnya integrasi ke hardware lah. Gitu. Nah, sebenarnya kalau di kita itu yang paling common-nya itu kita bisa langsung integrasi ke ya kayak barcode scanner, printer label,
RFID. RFID juga? RFID juga. Oh, udah bisa RFID juga? Udah bisa. Oh, Jadi mantap. sistem kita udah bisa langsung connect dengan RFID. Oke. Nah, tapi nggak cuma itu. Kalau misalnya kita bicara industrial, manufaktur dan lain sebagainya kan mereka ada kebutuhan automation untuk produksi tuh. Oke. Kayak mesin cetaknya, konveyornya, mungkin iya, kalau untuk dari sisi pergudangan ada racking ASRS-nya tuh yang bergerak otomatis lah ya, robot. Shuttle dan sebagainya, nah itu kita bisa banget integrasi ke sana. Udah bisa. Berarti Sudah bisa. Bisa dibilang bukan buat perusahaan retail doang berarti. Oh tentu tidak. Manufakturnya juga udah bisa. Manufaktur retail. Jadi kalau kita bicara industrial itu kita justru mainnya banyak ya di manufaktur, terus kemudian ya di distribution juga sampai ke retail. Sampai ke kita retail. bisa support semua. Bisa support semua. Apa nih yang jadi bedanya si Pris ini dengan WMS yang lain? Oke. Apalagi baru dengar ternyata bisa sampai nge-support ke perusahaan bergerak di bidang industri manufaktur ya? Yap. Jadi sebenarnya kita itu yang paling unggul dari kita adalah kita bisa kita adjust sampai bisa kita custom secara fitur yang memang menyesuaikan nih sama flow dari calon-calon customer kita. Artinya kalau tempat yang lain nggak bisa? Kompetitor? Atau Mungkin bisa, ada yang tapi bisa? tidak sefleksibel kita. Oh gitu. Mungkin bisa tapi tidak sefleksibel kita. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua secara integrasi. Jadi mungkin kalau kebanyakan itu sistem integrasinya sistem A ke B udah. Oke. Kita bisa integrasi sistem A, B, C. Nah, itu bisa masuk ke kita. Karena kan sebenarnya kita WMS ini sebagai jantungnya ya. Bisa kita bicarakan, mungkin kalau ERP secara keseluruhan ini. Nah, kita WMS itu untuk mengatur stok jantungnya si ERP nih. Let's say misalnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa connect ke ERP. Nah, dari ERP ini kan ada penjualan selain offline ada online. Let's say kita bilang marketplace lah. Oke. Mereka ada third party juga ya kayak omnichannel gitu lah. Yeah. Nah, kita juga bisa integrasi dua arah. Ke ERP bisa, omnichannel juga bisa. Itu memungkinkan banget di kita. Oke. Karena kalau misalnya kita bicara stok, kalau misalnya nggak real time, nggak sync, wah berantakan. Oh, iya benar. Supply chain-nya hancur nanti. Iya, benar. Nah, itulah yang kita jaga dari sisi nilainya kita. Oke. Gitu. Oh, menarik ya. Berarti bisa dibilang mungkin banyak di luar sana yang main di WMS. Betul. Gitu ya. Baik yang namanya besar atau nggak besar. Tapi belum tentu bisa se-fleksibel yang dari si Pris. Betul. Kesimpulannya gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Sama kan dari sisi IoT kita udah bisa hubung semua tuh. Iya. Gitu. Sama ya. Kalau kita sih sekarang lagi main di RFID sih. Karena sekarang kebetulan kita udah disupport oleh principal. Oh, Jadi nggak perlu khawatir nih buat teman-teman yang butuh solusi RFID datang ke kita bisa siapin software oke, hardware-nya oke. Mantap. Custom tag RFID aman. Mantap, cocok. Jadi bisa dibilang Pris ini hadir bukan sekedar buat kontrol stoknya, tapi memang hadir rata-rata ini yang dibutuhin sama user. Betul Pak. Jadi gitu ya? kita lebih kayak ke solutioning sih Pak sebenarnya. Oh, Jadi nggak cuma orang Pak stok saya selisih mulu, saya butuh sistem. Kita hadir nggak cuma hanya sebatas itu. Jadi kita juga mikirin nih, baiknya itu customer A ini bisnis flow-nya seperti ini ya. Karena akan lebih baik diginiin deh gitu. Benar. Apalagi sekarang kan perkembangan bisnis cepat banget ya. Betul. Satu, perkembangan bisnis cepat banget, terus juga teknologi juga cepat banget ya kan. Rasanya kalau misalnya dari kebutuhan bisnis dan juga teknologi kalau bisa di-combine, kenapa tidak? Betul. Ya kan, makanya balik lagi kan semuanya serba otomatis. Betul. Gitu ya. Menarik. Tapi BTW, Pris itu dari tahun berapa sih? Kita berdiri PT-nya tuh dari tahun 2018. 2018. Oh. 2018 2019 lah. Ya dibilang muda juga nggak juga sih. Nggak juga gitu. Ya. Berdiri PT-nya ya. Iya, berdiri PT-nya. Cuma kalau udah mulai berjalan itu dari founder sama co-founder dari 2017. Oke. Banyak juga ya yang sudah pakai Pris? Oh, banyak lah ya. Banyak dong. Banyak lah ya. Okay. Soalnya rata-rata klien-klien kita ya mungkin sekelas ya enterprise, tapi kita juga mencoba untuk bisa mensupport ya UMKM dan sebagainya sih. Jadi kita menciptakan sebuah produk yang bersahabat untuk teman-teman UMKM juga yang mungkin dia cuma punya gudangnya satu, terus inventornya yang nggak terlalu banyak, tapi mereka mau kontrol supply chain-nya, stoknya ini tuh bisa banget pakai kita. Oh, oke. Gitu. Iya sih. Pris itu sendiri udah bisa integrasi sama siapa aja, Mas? Oke, kalau kita integrasi udah bisa pasti sama siapapun ya, harusnya siapapun. Ya. Yang penting orang itu mampu ya. Betul, yang penting itu. Karena Open bisa. API juga kan? Betul. Open API juga Betul. ya. Oke. Oh ya, kita lokal punya ya. Lokal ya. Lokal dong. Wah, mantap tuh, guys. Hidup merah putih. Lokal pride ya. Oke. Jadi bisa dibilang yang membedakan Pris sama kompetitor tuh se-fleksibel itu ya. Se-fleksibel itu ya. Sampai juga kalau saya ada tier yang tadi custom. Oke, custom itu yang tadi yang sampai dengan ke cetak barcode, IT dan sebagainya. Ya.
Oke. Ada batasan nggak sih? Sejauh ini ada kendala nggak? Nggak. Oke. Batasan ya. Iya, kalau batasannya. batasan mungkin kalau bisa Biar teman-teman tahu juga kan. Ya, betul. Kayaknya ngelihatnya kayak wah kayaknya keren Bisa banget. ngapain aja nih gitu kan ya. Padahal kita harus sadar tidak ada yang 100% itu Betul. atau sempurna lah sebuah Benar. program itu. Oke, jadi kalau misalnya batasan dari customize yang bisa kita lakukan itu adalah selama masih area gudang, kita bisa fleksibel. Oh, Mungkin oke. mungkin gue bisa bilang kayak gitu karena kebanyakan itu mereka menganggap Prits ini bisa custom sampai accountingnya dong. Oh, biasa sih. Gitu lah ya Iya. kan. Nah Iya. itulah yang di situ gue selalu info ke calon customer gitu ya. Pak, sorry, scope kita cuma warehouse Ya, aja nih. Bapak mau inventory aja. inventory aja. Bapak mau ibarat kata mau lakukan inbound atau penerimaan barang, mau diapain tuh barang, oke lah, ayo Iya. kita ngomong bareng lah, best practice-nya seperti apa. Tapi kalau dibicara accounting, kita angkat tangan. Ya. Karena ya Accurate Online aja lah pakainya. Oh, mentang-mentang udah integrasi sama Accurate Iya ya. betul. So produk Oke. kita udah integrasi sama Accurate. Oh nice, berarti kontrol stoknya itu dari si Prits, laporan keuangannya dari Accurate Accurate aja. Up to date tuh, real time. Satu udah dong, real Wah, time. nice. Kita udah langsung tembak API langsung. Nah, ini buat teman-teman nih yang belum pakai WMS gitu kan, ngerasa kesulitan tapi menghambat laporan keuangannya, pakai Prits lah. Betul. Nah, oke. Waduh, gue udah di tengah jalan gue promosiin si Prits. Ya, nggak apa-apa gitu. Kan pasti ya sudah banyak lah klien ini ditanganin, ya kan Prits itu sendiri. Entah pakai Prits atau ternyata Prits ini diintegrasikan dengan software lain, ya kan. Pasti ada lah ketemu klien atau customer yang unik-unik gitu kan. Ada. Atau mungkin kayaknya berkesan banget gitu loh. Boleh nggak di-share? Oke, calon-calon customer unik banyak banget. Jadi ya uniknya tuh kadang dia kayak lebih kayak ke apa ya, memaksakan kehendak sih. Oh, buset, luar biasa Itu sih. lebih ke memaksakan kehendak. Bisa nggak nih? Tiga. Bisa ya, bisa nggak nih? Bisa ya, gitu-gitulah. Mungkin lebih ke seperti itu. Tapi dari situ kan ya memang secara kita sebenarnya kita bisa dibilang mungkin sales, tapi bukan sales juga. Lebih ke consulting lah ya. Oke, Jadi kita iya. memberikan solusi. Yes. Gitu. Maka dari sini ya kita bilang Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau secara bisnis flow Bapak Ibu yang saat ini mungkin nanti kita bisa bantu untuk nantinya akan seperti ini. Oke. Kemudian dari sisi inbound-nya mungkin baiknya kayak gini deh, outbound-nya kayak gini deh, layout-nya lebih baik seperti ini deh, kayak gitu-gitu sih. Oke. Jadi lebih ke arah ke sana gitu. Dan kalau pengalaman unik ya macam-macam lah ya tipe-tipe Iya, customer, tapi kebanyakan Yang ya, paling keinget gitu loh. Atau mungkin ketemu sama orang lagi ngumpul, itu terus ini ceritain. Oke ya, ada. Jadi lebih kayak ke dia tuh pengennya yang fast banget gitu ya. Sedangkan kan kalau kita ya yang namanya kita memikirkan sebuah solusi kan tidak bisa instan ya. Jadi kita harus benar-benar mikirin matang-matang banget nih. Ya, Tapi ya, dia ya. butuhnya, ayo Pak, gimana nih Pak? Pak yang ini gimana nih? Ya gitu-gitu Ya, lah. ya, Gitu. ya. Nah jadi, oke Pak, sebentar ya kita coba kasih solusinya dulu nih. Ya, Jadi kita ya. pikirin matang-matang dulu. Jadi kan kita ngasih solusi nggak hanya sekedar omongan belaka. Benar-benar. Tapi kita ngasih solusi beserta langsung ya solusinya gitu. Betul. Tapi balik lagi sebenarnya, kalau namanya juga customer ya. Ya. Namanya juga customer. Pasti kalau bisa di cover permintaan mereka, ya kenapa tidak gitu kan. Benar. Meskipun memang pertanyaannya bisa lah. Benar. Ini kan harusnya secara logik bisa. Berarti Betul. harusnya bisa dong dibuat Betul. gitu kan. Betul. Ya, tapi di balik depan itu kan insight buat kita sebenarnya. Benar Ya kan, banget, yang dimana benar. kita butuh insight dari mereka buat pengembangan bisnis kita juga Betul. kan, atau sistem kita kan. Betul. Ya meskipun dalam hati bete juga ya. Padahal udah dijelasin di awal, Prits itu cakupannya sampai seluas Stok, ini ya, gitu kan. Ada betul. keterbatasan gitu ya. Ya biasalah kalau kita ketemu ini. Kalau gue tuh dulu pernah nanganin waktu zamannya masih visit-visit ke klien ya, handle klien ya. Jadi tuh emang, ini dengar cerita juga sih dari teman juga. Lucu, menurut gue lucu, unik. Jadi emang gapteknya luar biasa tuh. Customer gapteknya Oke, luar oke. biasa gitu kan. Iya, iya. Ada masalah di Accurate-nya, ya kan. Ditelepon tuh. Jadi pas telepon, Pak ini ada masalah nih Pak, di Accurate-nya ini kayak gimana? Nah, oke kan. Terus bilang, coba Bu, kalau di refresh tetap Pak masih masalah, yaudah kalau di refresh coba di close gitu kan, apanya Pak, Windows-nya gitu kan, misalnya di close Windows biar dirasakan. Iya. Dia mau kemana? Dia larinya kemana bro? Kemana? Ke jendela bro, jendelanya ditutup. Udah nih Pak. Terus gimana perubahannya? Gelap sih Pak, iya jendelanya yang ditutup. Ini beneran ya, customer di Surabaya. Ini Wah, oke, bukan oke. gimmick, beneran. Oke. Boleh, sumpah, tanya itu. Yang tim-tim yang di SAC, Iya, itu iya. bener. Udah Pak, Windows. Apanya Bu yang ditutup? Jendelanya kan? Iya sih, memang Windows bahasa Indonesianya jendela gitu kan. Wah lucu banget gitu. Iya, Terus iya, iya. ada lagi,
Pak bisa nggak kan bisa kan kalau ada pop up kan atau save close gitu kan atau close pokoknya close program lah pasti ada bunyi kan. Dia request, Pak bunyi jangan kayak gini karena ngeganggu saya, bisa nggak bunyi yang lain? Ya ampun Tuhan, satu orang doang. Satu ya. Dan sekian banyak customer cuma dia doang yang meminta itu. Kepikiran ya buat kita gini aja. Benar. Jadi buat obrolan kita tuh kadang-kadang itu aja Mas berarti. Ada lagi nggak? Kurang lebih rata-rata kayak gitu sih. Paling yang berkesan itu kita pernah ada handling satu customer di luar kota yang memang secara waktu juga waktu kayaknya sama tapi perjalanan pesawat butuh kurang lebih sekitar 2 jam ya. 2 jam terus. Nah itu kita onsite ke sana, kita kasih semua solutionnya itu kita cukup butuh waktu dari pagi sampai sore langsung pulang balik lagi ke Jakarta. Mantap. Jadi gue inget sampai nginep di rumah bos gue Mas John. Waduh. Bayangin gue sampai nginep di rumah bos gue. Pagi-pagi langsung berangkat pesawat yang jam 6:30 lah paling pagi lah paling pertama itu. Jam segitu berangkat sampai sana sekitar jam 8-an. Terus mulai meeting jam 9, ya udah kita discuss sampai jam 1 orang. Rencana gue jam 2, jam 3 udah kelar nih. Jadi dari jam 3 sampai jam 6 mungkin gue ada visit lain lah karena emang ada beberapa klien kita yang di kota itu kan. Nah, ternyata pas sudah di jam 2 mereka ya mungkin kalau gue nangkepnya setelah solusi yang udah kita berikan, mereka cukup excited lah, mereka cukup puas lah. Betul. Puas banget dan butuh. Dan memang secara kebutuhan supply chain-nya mereka juga ya mungkin bisa gue bilang lumayan berantakan nih. Karena kerugian yang mereka alami itu banyak banget. Pasti sih. Banyak banget. Pasti. Gitu ya dibandingkan mereka invest software lah ya. Invest software kan paling berapa dengan membandingkan dia kerugiannya gitu kan. Apalagi nih ya mungkin bisa gue bilang sekelas manufaktur perkapalan. Wah. Kan luar biasa gede banget ya. Nah kayak gitu. Nah jadi setelah udah di jam 1, jam 2 akhirnya mereka memutuskan, Pak sekalian onsite aja. Kegalangan tuh gue sama bos gue. Akhirnya lu ngerasain tuh galangan. Akhirnya ngerasain tuh. Dan ternyata di galangan, kalau panas kan enak. Hujan Mas John. Astagfirullah. Itu emang berkesan sih kalau sampai ke galangan kapal gitu. Gue ke galangan, gue lihat kapal diproduksi gitu ya, yang kita cuma bisa lihat dari jauh mungkin dari pantai gitu ya. Ini gue lihat langsung Mas John kapal diproduksi. Barang-barangnya di mana-mana kayak gitu. Dan ternyata dampak dari kita lakukan onsite ke sana, kita berikan solusi, mereka tuh mau berubah. Jadi mereka berubah nggak cuma mereka memperbaiki SOP dan pakai sistem. Mereka renovasi gudang menyesuaikan flow-nya kita. Wow. Sampai seperti itu. Nggak banyak kan orang kayak gitu soalnya. Betul. Gitu. Karena dia mikir lagi kan cost-nya jadi banyak yang gue keluarin gitu loh. Yang ini aja gue masih harus gue pertimbangin. Kenapa gue harus yang ini lagi? Tapi dia mau ya? Dia mau. Iya. Karena dia merasa nggak mau kerugian itu terulang kembali. Betul. Bener sih. Emang ujung-ujungnya harus pakai sistem sebenarnya bro. Betul. Tapi kan kalau misalnya kita bicara sistem, kita harus ada faktor-faktor pendukung untuk sistem ya Mas John ya. Bener sih. Contoh SOP. Ya benar. Percuma nih kalau ada sistem SOP-nya nggak bener ya kan? Iya benar. Nah SOP terus juga mungkin dari sisi kedisiplinan untuk SOP tersebut. Usernya berarti. Betul. Benar. Karena ya percuma kita pakai sistem kalau sistem kan dia akan menangkap data dari pergerakan kita kan. Betul. Kalau kita tidak melakukan itu sistem mana tahu. Kan kayak gitu. Nah ngomongin user menarik nih. Kan biasa kan kalau gue nggak tahu ya levelan seperti apa nih yang bakal menggunakan Prits. Karena kita ngomongin stok bro. Biasa kan orang-orang di gudang. Setuju. Ya kan? Itu luar biasa trikinya bro. Orang gudang itu bener, kan. Mas John, benar kan. Benar. Mau nggak ada elah gue kerja begini udah berat ditambahin lagi sistem. Betul. Iya kan. Terus juga mereka nggak tahunya namanya teknologi disuruh pakai gitu kan. Iya benar. Itu gimana? Oke jadi kalau sebenarnya kan ya orang-orang gudang mungkin sorry to say ya. Dari sisi pendidikan mungkin ada keterbatasan pendidikan. Jadi memang benar-benar sistem kita tuh yang pakai orang gudang. Betul. Banget operatornya. Yang mindahin barang, yang ngambilin barang buat dijual dan lain sebagainya lah. Tapi memang di sini kita mencoba untuk lebih mempermudah mereka dengan tidak banyak kita secara sistem input-inputan. Jadi bukan sekedar ngajarin dong, bukan sekedar ngajarin, edukasi juga. Nice. Makanya sebenarnya ya kita kalau kita buka ya, kita coba bongkar nih. Pada saat kita lakukan implementasi, kita berantem mulu tuh sama orang gudang tuh pasti. Benar. Cuma memang di sini kan kita ada butuh waktu ya dalam artian kayak kita mencoba untuk melakukan trial training dan sebagainya dengan orang-orang gudang di mana mereka harus
benar-benar mengerti. Benar. Jadi biar sistem kita tuh dibeli nggak percuma, Betul sih. harus dipakai gitu kan. Benar. Jadi secara teknologi juga kita untuk sistem ini kan sebenarnya kita web based, bisa diakses di mana aja kan. Benar. Handphone, laptop, tablet, komputer dan sebagainya. Jadi orang gudang tuh nggak perlu dia bawa tablet yang gede atau kayak gimana, cuma pakai handphone dia aja. Tinggal scan aja udah. Dia nggak perlu input item apa nggak perlu. Tinggal ini ada barang gitu ya, ada barang, dia bawa device scanannya udah scan barang, terus ada lokasi, scan lokasi, cukup kayak gitu aja, dia pindahin barangnya. Ada nggak tuh orang gudang yang ngomong, aduh mas, gue merasa terbantu banget nih pakai sistem, ada nggak yang ngomong? Ada nggak? Tapi setelah 2-3 bulan. Ya sih, karena kan dibutuh adaptasi ya kan. Betul. Awal-awal, aduh kayak kerjaan tambah nih. Betul. Gajinya nggak nambah nih. Benar, karena sebenarnya pada saat awal kita masuk, mereka beranggapan ribet, sistem orang tinggal gampang mindahin. Tapi setelah kita lakukan edukasi, training dan sebagainya, akhirnya mereka mengerti. Mengertinya adalah pada saat ada penjualan datang nih. Orang operator gudang tuh dia nggak perlu nanya, barang ini di mana? Barang ini di mana? Nggak perlu. Tapi dia cukup lihat handphonenya dia udah tahu, oh barangnya di lokasi ya, tinggal jalan. Betul. Memang salah satu PR kita kalau ngomongin dunia sistem ya, itu yang paling berat tuh edukasinya sebenarnya. Edukasi. Ya kan, supaya mereka bisa menerima dan mereka bisa tahu manfaat daripada sistem. Karena banyak orang tuh udah ignorance gitu loh. Iya, betul. Ignorance-nya cuma satu jawabannya, karena menambahkan pekerjaan. Betul. Padahal ini membantu dia, gitu. Betul. Itu PR di situ sih. Benar. Apalagi kalau kita ngomongin finance and accounting, kita enak lah ngomonginnya, kita ngobrolnya kan orang produksi. Tapi kalau ngomongin agak ke bawah, ya bukan maksudnya kita bikin kesenjangan, tapi ya kita sama-sama tahu lah. Oke. Nah, kan berarti tadi orang gudang juga bilang kan responnya bagus ya. Nah, kira-kira respon terbaik dari klien tuh pernah ingat nggak setelah menggunakan Bridge? Ada nggak respon terbaik dari mereka? Kita sampai dapat referral dari klien kita sendiri. Dapat referral? Dapat referral. Gimana tuh maksudnya ceritanya? Jadi ada salah satu perusahaan logistik perkapalan juga. Wah, gitu. Kayaknya semuanya kapal deh. Ya, salah satu perusahaan logistik perkapalan lah. Jadi dia sampai mereferensikan kita ke beberapa temannya dia yang memang ada problem lah, ada masalah lah. Inventorinya nggak bener, stoknya dan lain-lain, itu kita sampai direferalkan sama si klien tersebut. Gitu, itu satu. Yang kedua, bahkan sampai ada calon customerku tuh minta review atau apa segala macem. Gue ajak orang itu, Pak mau nggak mungkin jadi ya success story-nya Prits lah. Gue minta langsung gue nih, tanpa melalui marketing dan lain-lain tapi gue langsung minta. Mau nggak Pak? Ini ada calon customer dari perusahaan ini, dia kebetulan manufaktur juga. Ya mungkin dia pengen tahu sih success story Bapak setelah menggunakan Prits. Mau. Maksudnya lu undang dia gitu? Gue undang dia. Buat meeting ke klien? Buat meeting sama calon customer. Mau dia ya? Imagine, mau dia. Wah anjir. Luar biasa kan? Saking dia udah ngerasa ngebantu pakai Bridge, kayaknya gue harus ngebantu balik deh. Betul. Mutualis karena gak semua orang gak semua orang gitu, mau. Bro. Benar. Oke. Terus kalau gak ada timbal baliknya gak mau kan? Iya benar. Gue sampai bilang Mas John, Pak, kita kan sebenarnya kalau referral ada komisinya. Iya, something-nya lah. Ada something-nya lah. Bapak mau? Gak usah. Bener-bener bilang gak usah. Gak usah, sebenarnya saya cuma buat bantu doang kok. Ini true story ya. Gue gak ngada-ngada. Ini beneran. Kayak gitu. Dan pada saat klien gue ngobrol sama calon existing pun, dia bener-bener buka-bukaan. Jadi si calon customer gue ini dia bilang, menggunakan sistem itu apakah dapat mengurangi manpower atau tidak? Nah ini kan salah satu pandangan yang stigma yang ada lah. Ada stigma kayak gitu lah ya. Dan di sini klien gue bilang, kita menggunakan sistem itu untuk memperbaiki operasional, bukan untuk mengurangi manpower. Kalau mengurangi manpower, automation. Betul dong. Betul. Jadi ya dia banyak lah ngasih insight seperti itu. Dan memang kalau dari dia merasa ya dengan menggunakan Prits, operasional dia benar-benar jalan. Benar-benar. Emang salah satu yang jadi kekhawatiran orang gitu, adanya sistem malah jadi pengurang, ya kan? Ya itu yang mindset yang harus dirubah sih. Betul. Gitu. Tapi padahal itu cuma sesederhana itu ya, ngajak dia ya. Itu. Nggak ada embel-embel lain gitu kan. Nggak ada Mas Jun. Cuman karena dia merasa dibantu kan sama setelah gue pakai Prits, gue kayak kebantu banyak. Yes. Ya itu ngomongin bisnis yang sesungguhnya sih. Betul. Ya kan kalau nggak sesungguhnya kan ada sesuatu. Ada sesuatu nih. Ada ya kan? sesuatu. Ada uang abang sayang nih. Nggak ada uang abang tinggal. Iya kan. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Bagus tuh. Karena kan buat dia kan balik lagi ya. Gue masih Messi dengar ceritanya itu. Karena buat dia kan satu ya, gue punya waktu yang terbuang gitu loh. Ya kan? Karena nggak ada benefit di guanya. Benefitnya di elu gitu loh, ya kan? Dan kewajiban gue apa buat bercerita sama calon customer gitu kan? Masih di orang yang sama.
Jadi dia ada referralin salah satu calon customer lah. Dan ternyata calon customernya ini ya gue kasih harganya beda dengan dia. Oke. Dari bisnis proses beda, udah pasti. Oh, karena itu. Karena itu ya kan, karena udah pasti beda kan. Nanyalah dia ke klien gue tersebut. Sampai minta nego ke gue juga. Jadi bukan minta nego sih, lebih tepatnya kenapa bisa beda. Oke. Nah, yang menarik adalah pada saat gue jelasin, Pak, dari sisi bisnis proses sudah beda, bla bla bla. Gue jelasin dari awal sampai akhir ke dia. Oh, I see. Baru mengerti. Oke, Fuad, ya udah nggak apa-apa kata dia. Nanti saya sampaikan. Udah. Dan dia juga sebenarnya kan bukan kecewa enggak. Itu lebih kepada nyari tahu. Pengen tahu. Betul. Iya, Wajar. Betul. Gitu. Tapi nggak semua orang bisa melihatnya nggak sana, bro. Yes. Orang pasti udah takut. Waduh, gimana ya ngomongin harga? Padahal enggak. Dia tuh cuma pengen tahu doang. Iya, benar. Dan di situ gue juga nggak reses buat jelasin. Ya. Karena memang bisnis proses kalian beda. Udah pasti dari sisi pricing juga beda. Ya, orang diomongin kayak gitu juga bakal ngerti sih. Betul. Gitu. Dan nggak bisa nih bisnisnya, anggaplah gue paling ribet. Iya. Tapi mau harganya sama kayak yang sedang, nggak bisa. Bener-bener. Ya kalau ketemu orang yang paham sih enak aja ngejelasinnya. Benar. Oke, gitu. Mas Fuad, gimana nih selama perjalanan di perjalanan karir? Ya, selama di Prits ini, ya kan, ngejalaninnya gimana? Oke, enjoy sih. Enjoy ya. Enjoy pusing. Ini hal baru kan? Ini hal baru banget. Hal baru kan? Hal baru banget. Iya. Gue selama berkarir jadi sales, Mas John. Iya. Sebelumnya di mana sebelumnya? Adalah ya. Asuransi lah. Oke, terus? Sebelumnya asuransi, pindah ke properti, pindah ke SaaS, pernah jadi operational di mall, pernah jadi admin di perusahaan distribusi spare part, macam-macam lah. Banyak juga yang lu kerjain ya. Betul. Tapi memang gue lihat passion gue di sales. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi ya akhirnya gue ke perusahaan software lah ya, jadi sales di software. Dan yang membedakan di Prits ini adalah menariknya kita jualan itu nggak cuma sekedar jualan. Oh, nice. Nah, ini yang bikin gue sangat-sangat tertarik di Prits Interest adalah banget lo jadinya. Iya, betul. Karena otak kita selalu berkembang, Mas John. Jadi di sini tuh gue ngerasa gue harus berpikir keras gimana cari solusi buat calon customer gue. Dimana mungkin sales-sales yang lain yang dia cuma tahu jualan produk biasa itu enggak, dia cuma mikirin gimana cara closing, bener nggak? Bener. Kalau misalnya begitu. Betul. Kalau misalnya gue itu memang gue ada pikiran gimana cara closing, tapi gue juga harus mikirin gimana nih solusi yang baik buat customer gue baru. Hadirkan closing. opsi lah. Yes, gitu. Karena nggak semua orang tahunya ke sono gitu loh. Betul. Gitu. Bener. Gitu. Nah, itulah yang salah satu yang menarik jadi sales Prits seperti itu. Tapi memang kalau ditanya berat pasti, karena kita nggak dituntut sebagai sales doang, tapi kita juga sebagai consulting. Oh, nice. Gitu, consulting yang mereka gitu kan. Itu benar-benar hal yang baru banget. Dan selama gue berkarir di Prits itu, gue ngerasa otak gue berkembang pesat. Berarti sebelumnya nggak kepake dong. Sebelumnya kan cuma, ayo Pak, ini beli ya, diskon segini selesai. Bener. Kan. Gitu ya. Tapi mungkin kalau dibilang apakah berkembang pesat gue sama dari, ya mungkin gue juga masih butuh banyak masukan juga. Karena sebenarnya di Prits ini kan kita ngelihat, kita walaupun jual produk warehouse management system aja, tapi kan secara keseluruhan global itu cakupannya luas. Dari sisi flow, kebutuhan, dan nah itulah yang sebenarnya gue coba buat. Gue masih belajar nih. Di setiap perusahaan tuh inbound outboundnya beda-beda. Penanganan inventory di gudang itu beda-beda. Itu yang sampai sekarang tuh bahkan gue masih learning by doing. Dan itu sih yang benar-benar berarti alhamdulillah gue orangnya tipikalnya haus akan ilmu. Setiap ada yang hal-hal baru masuk, kayak gini ya. Ntar giniin gitu. Berarti artinya lu mampu melihat opportunity yang ada gitu. Baik diri lu sama pekerjaan lu itu. Betul. Nice sih. Oke. Nah, kita ngomongin Prits nih. Kayaknya gue udah tahu banget Prits itu seperti apa, perjalanannya kayak gimana, fungsinya atau tujuannya Prits itu seperti apa. Nah, yang gue pengen tahu kedepannya Prits itu ada sesuatu hal yang sedang dibuat nggak, gitu? Ya, atau mungkin dalam waktu dekat atau beberapa tahun ke depan gitu kan? Ya mungkin orang-orang ya semakin yakin. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara masa depan lah ya, kita panjang ya. Jadi kalau misalnya menurut gua fokus ke supply chain kan, kita kan pasti kedepannya orang ke sana. Pasti ke sana. Kita akan mencoba lebih ke mengeksplor ya, mengeksplorasi dari sisi ya semua industri yang ada di Indonesia, entah itu manufaktur, distribution sampai ke retail. Nah, di situ kita mencoba untuk memberikan whole solution untuk mereka dari end to end-nya, hilir ke hulurnya ya, karena kita kan sebuah supply chain yang dimana di sini kita lihat nih peluang-peluang mana nih yang bisa kita lakukan. Kayak contoh yang awalnya kita cuma bisa barcode,
Sekarang RFID kita support. Yang awalnya kita RFID udah support tapi kita belum punya suppliernya. Sekarang kita udah disupport oleh Principal. Nice sih. Kayak gitu. Terus kemudian kayak ya automation lainnya yang berhubungan dengan IoT yang dulunya kita masih mungkin kayak masih ngeraba-raba sekarang kalau misalnya kita ke depan kan mungkin industri-industri yang gede itu udah pada automation kan, udah pasti. Nah itulah kita mencoba untuk lebih berkembang lagi lah untuk integrasi ke sana, connect-nya kayak gimana dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ditanya bisa, kita sudah ada pengalaman gitu. Cuma mungkin dari sisi study case-nya aja nih yang lagi kita coba cari gitu. Artinya dalam beberapa tahun ke depan Prits ini mencoba mampu adaptasi dengan perkembangan yang ada. Pasti gitu ya. Apalagi teknologi kan. Benar. Dan selalu berinovasi. Oke. Mantap, berarti selalu upgrade dong fiturnya. Tentu. Ya, karena lu pasti lagi di awal juga dulu kayak ada keterbatasan gitu kan. Betul. Sekarang udah berkembang banyak kan. Betul. Oke. Jadi ini kita mungkin discuss sedikit ya. Jadi yang di Prits itu kita lebih berkembangnya untuk klien-klien kita yang karena kalau dari tadi gue bilang kan enterprise terus kan klien. Nah, jadi dari klien enterprise ini kita ada buat kira-kira fitur mana nih yang paling banyak dibutuhkan sama ya mungkin UMKM ke bawah tapi itu udah kita ada di project kita. Nah, itu yang kita bisa ya udah nih boleh nih di produk. Jadi ternyata orang bisnis-bisnis UMKM ke bawah tuh bisa menikmati loh fitur ini di kita. Jadi dia nggak harus saya bisa bilang nggak harus bayar banyak, kita udah punya standarnya lah, versi standarnya gitu. Walaupun yang di enterprise lebih kayak versi advance-nya lah ya. Kayak gitu. Tim banyak berarti. Alhamdulillah. Ya kalau udah banyak pasti bagus sistemnya bro. Gitu. Nah yang jadi menariknya nih ya, satu ya kita ngomongin sistem ya. Ujung-ujungnya nih sebagus apapun fitur yang lu sajiin, ya kan modulnya dan sebagainya, harga yang lu berikan semenarik mungkin, pertanyaan tetap satu bro, ujung-ujungnya after service-nya. Ini gimana dari Prits? Bener nggak? Ujung-ujungnya tuh semua orang tuh lari ke sana. Pasti ya after kan? sales. Bener. Pasti. Gitu. Kalau kita bicara after sales sebenarnya kita punya partner implementor lah. Jadi kita lebih kayak ke menyerahkan after sales ya sebenarnya lebih ke partner implementor kita yang nantinya bakal berbarengan terus nih sama klien kita kayak gitu. Nah tapi di sini kita juga memonitoring lah ya sebenarnya kan partner implement kita juga milih partner implementor nggak sembarangan ya. Jadi kita ya ada lakukan sertifikasi dan lain sebagainya. Kayak gitu ya mungkin ya kalau ada betul kalau ada teman-teman mungkin nih yang pengen nyoba jadi implementornya Prits boleh banget. Waduh, yang penting ngikutin dulu. Iya betul. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk sebagai prinsipal lah. Nanti kita ada implement partner, build partner dan sebagainya kayak gitu-gitu. Ya, kedepannya akan seperti itu. Kedepannya ya, iya. Karena ujungnya bakal tanya itu after service-nya. Nice ya. Mas Fuad, ada plan apa nih yang terdekat Prits kedepannya tuh seperti apa? Event kah atau mungkin apakah gitu? Event ya. Ada event. Iya, boleh lah. Barengan kita. Kan timnya beda. Gue serahkan sama tim aja yang kayak gitu-gitu. Tiba-tiba gue, Pak, ada aja. Gitu. Iya, aman. Siap. Ya kita ada event terdekat sih. Di bulan ini ya, di tanggal 22. 22 Februari nanti mungkin pembahasannya bukan lebih ke arah sales sih karena itu lebih kayak ke cara integrasi antara Prits sama Accurate aja karena itu yang akan jadi banyak pertanyaan tuh kan kita kan udah ada di Accurate Store kan kalau orang-orang butuh WMS mungkin ada Prits tuh nah pas diklik mungkin dia pengen tahu integrasinya kayak gimana karena itu Mas John yang banyak pertanyaan ke gue tuh. Berarti nanti di materi nanti ataupun di event nanti benar-benar ngejelasin cara integrasinya. Betul. Sampai dengan outputnya di Accurate tuh kayak gimana? Yes. Nice. Betul. Jadi dari awal pembuatan Accurate apa nanti kita prosesnya gimana output ke Accurate seperti apa? Tanggal 22 ya? Tanggal 22. Yang gue denger cuman, Pak, nanti kita ada event sama Prits. Udah. Gue cuma tahu itu aja. Udah. Gue serahkan sama lagi banyak soalnya yang difokusin. Siap. Semoga lancar lah gitu. Amin. Ternyata proses integrasinya ya. Integrasi. Cara integrasinya dari Prits ke Accurate ya kan dan outputnya seperti apa. Betul. Itu yang harus dibutuhin sih sama mereka. Ini kita dua arah ya Mas John ya? Dua arah ya? Dua arah dong. Kalau satu arah namanya bukan integrasi yang baik gitu kan. Nah jadi kita dua arah dari Prits lempar ke dari Accurate dulu lempar ke Prits, dari Prits juga ada lempar ke Accurate. Nice. Tanggal 22 online Februari. Online dong. Online aja jam? Kita. Jam berapa ya? Nantilah kita share di description aja ya. Gitu. Nanti ada description lah. Nice. Itu aja? Itu ada aja. lagi.
Oke, ya teman-teman. Yang terdekat itu aja. Oke, jangan lupa buat bergabung di eventnya. Yap. Online gratis ya. kalau Gratis nggak salah. dong. Gratis tuh. Buat teman-teman yang sudah pakai EcoRed, terus ngerasa masih ragu nih Ya. mau pakai WMS yang mana, Ya. monggo boleh join. Silakan. Buat teman-teman yang udah pakai Pritz tapi ragu nih mau accountingnya Iya. pakai yang mana, Monggo, boleh ya. gitu. Ya. Atau mungkin dua-duanya sudah pakai tapi masih masalah, join Betul. juga. Biar lebih Gitu. mengerti. Oke, sip kalau gitu. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan sama teman-teman di luar sana? Baik yang Oke. sudah pakai Pritz atau yang mau pakai nih. Oke, mungkin kalau buat teman-teman yang udah pakai Pritz ya bisa kan kita ada grupnya ya untuk teman-teman. Jadi bisa info sih kira-kira apa sih yang perlu kita perkembangkan lagi gitu ya dari sisi ya after sales dan lain-lain seperti itu. Nah untuk sama mungkin bisa diinfoin juga kira-kira apa yang bisa kita maksimalkan lagi lah seperti itu. Nah kalau untuk teman-teman yang belum menggunakan Pritz mungkin lebih enaknya gini sih, lihat dulu gudangnya seperti apa. Oke. Karena kalau misalnya nggak ngeliat nggak akan tahu ada masalah apa. Oke. Gitu. Iya, Jadi iya, kita iya. cross check dulu lapangannya. Oke ada masalah nih, stok banyak berkurang dan sebagainya. Oke. Nah udah kayak gitu kita lihat dulu SOP-nya. Operator gudang udah melakukan SOP-nya dengan baik atau tidak. Ya. Nah kalau misalnya udah baru, oke cari kita deh, kita discuss bareng. Oke, nice. Gitu. Oke. Dah, ada lagi? Cukup sih. ya. Oke lah, Mas Fuad ya. Thank you ya buat pertemuan kita kali ini. Senang loh Sip. gue bertemu sama lu gitu Thank you, kan. Mas Yon. Lumayan dapat cerita-cerita dan insight-insight lah pasti lah Ya, gitu ya. kan. Sukses terus buat Pritz-nya ya. Sukses juga buat Semoga SAC. banyak klien-kliennya Amin, gitu kan. amin. Entah pakai Pritz ataupun integrasi yang lainnya. Ya. Ya, ditunggu perkembangannya lagi dari Pritz seperti apa. Siap. Ya, oke. Buat teman-teman cukup sekian ya buat konten podcast kita dengan dengan sama Pritz. Ya, tadi buat teman-teman yang ragu jangan lupa buat tanya-tanya. Nanti kita share juga kali kontaknya ya. Boleh. Langsung tanya sama Mas Fuad langsung Ya. gitu kan. Ya, kalau mau kasih komentar, mau kasih masukan buat di konten ini silakan. Ya, oke. Cukup sekian konten kita kali ini. Sampai bertemu di konten kita berikutnya. Bye. Thank you.